Orang tua saya juga ya bisa menyekolahkan anaknya sampai ke tahap universitas, itu kan ladangnya dari bawang, mungkin karena bisa dikatakan mungkin karena lumayan juga benefitnya lah. Perkenalkan, nama saya Fuad Hasan, umur saya 29 tahun, asal dari Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Sudah nikah, punya anak 1. Jadi mungkin awal-awalnya karena dorongan dari diri saya, terus ada faktor lain juga, terutama saya itu terbentuk dididik dari keluarga seorang petani. Makanya saya, meskipun usia saya ya bisa dikatakan masih muda, tapi saya tergerak terjun ke bidang pertanian karena lingkungan juga yang mempengaruhi sih Pak. Orang tua saya juga ya bisa menyekolahkan anaknya sampai ke tahap universitas, itu kan ladangnya dari bawang, mungkin karena bisa dikatakan mungkin karena lumayan juga benefitnya lah. Kalau background pendidikan sendiri, malah saya dari STM Pak. Basic, passionnya emang seneng di pertanian juga sih, sudah terbentuk. Kalau saya sendiri mungkin digedein di kebun ya Pak. Kalau karena bapak saya petani, cuma saya mandiri lepas dari orang tua itu sekitar 4-5 tahunan kayaknya Pak. Di bidang pertanian mungkin nggak bawang aja ya Pak, kalau urusan hama mungkin semua pertanian pasti ngalamin, cuma karena keenakan di bawang, jadi saya mau sedikit cerita lah. Mungkin kalau momennya itu pas musim kemaraunya itu kurang lebih bulan 6 sampai bulan 7. Makanya biasanya kalau bulan 6 bulan 7, kalau sekarang hampir seluruh Indonesia lah, kalau luar Jawa nggak tahu. Yang saya tahu mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur hampir tanam raya. Karena itu momennya bawang itu di situ bulan 7 bulan 8 lah. Kalau udah bulan 9 bulan 10 itu ya masih kemarau, cuma momen bawangnya itu tingkat serangan hamanya itu agak lumayan lah, karena curah hujan yang tinggi mungkin, jadi tingkat kegagalannya itu hampir setengah-setengah lah, 50-50%. Jadi bulan 1 bulan 2 bahkan 100% kerugian bisa Pak, bisa. Ya mungkin yang saya katakan tadi, tingkat keberhasilan itu cenderung lebih ke musim kemarau ya, karena mungkin di situ momennya bawang. Jadi di samping tingkat keberhasilan yang tinggi juga, mungkin secara teknis emang itu perlulah, penting. Yang pengalaman saya pribadi, dan saya sangat menganjurkan kepada yang belum pernah, mungkin faktor paling utama itu di samping untuk menekan biaya produksi dalam penggunaan pestisida yang banyak orang belum tahu, mungkin baru sebagian kecil orang yang tahu. Biasanya menggunakan nozzle yang familiar di toko-toko pertanian biasanya. Nah, saya sarankan mungkin menggunakan nozzle ini, namanya nozzle T-Jet, karena di samping bisa ngirit, nekan biaya pestisida, ini juga mungkin 1 kali seumur hidup nggak usah ganti-ganti nozzle lah. Dan lubang nozzle-nya itu nggak bakalan cepet rusak ataupun cepet melebar yang seperti pada umumnya. Satu lagi kelebihan dari nozzle T-Jet ini, mungkin kata orang Jawa, kebulnya bagus, jadi nggak cepet
joros kata orang Jawa kan. Kalau joros kan mungkin biaya pestisida juga akan membengkak lebih banyak. Kalau nozzle ini kalau udah pakai pestisida cukup air aja ini sudah ngabut, apalagi kalau dicampur dengan ecek itu bakal bisa lebih ngabut. Nah, ini bisa menghemat sekitar 25% penggunaan pestisida, karena yang biasanya 16 tangki bisa jadi 10 tangki cukup pakai nozzle tiget ini. Nah, untuk anak muda yang pengen belajar bertani mungkin jangan takut hitam, jangan takut panas. Rasain aja, kalau udah bertani pasti kecanduan.